balik lagi sama aku Nicholas Sultan Sukaryadi. Aku dari sekolah SMK Telkom Bandung dengan jurusan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Di video kali ini aku bakal ngebuat something yang beda daripada video biasanya. Kalau di video biasanya aku ngelakuin konfigurasi, di video kali ini aku bakal ngerakit. Jadi hari ini aku bakal bikin IoT ya. Tapi sebelum masuk ke penjelasan IoT-nya, aku bakal ngejelasin dulu konsep yang aku bakal bikin untuk si IoT-nya. Oke, jadi buat si konsepnya di sini aku bakal bikin IoT buat monitoring kualitas udara dan dimana nanti dia bakal termonitor secara real time di website yang udah aku buat dengan menggunakan database. Terus buat si komponen IoT-nya di sini aku pakai ESP32 yang DevKit 4 ditambah sama extensionnya karena beli sepaket. Terus buat sensornya aku pakai HT20 ditambah BMP280 ini yang 2 in 1. Terus 2 aktuator LED sama buzzer. Buat LED-nya di sini aku kasih resistor 220 ohm. Terus aku pakai layar OLED 0,96 inci buat nanti dia monitoringnya. Terus kita juga butuh kabel data sama kabel jumper ya, kita butuh yang male to male sama female to male, cuma disaranin sih sediain semuanya. Oke, kalau sudah selesai buat si komponen-komponennya, sekarang kita tinggal masuk ke tahap wiring ya. Di sini aku buat wiringnya sebenarnya simpel aja. Bentar, kita ganti kamera dulu. Oke, buat wiringnya sebenarnya ini udah jadi sih wiringnya. Aku bakal jelasin aja singkat. Buat pin dia ada 4 pin, SCL, SDA, ground sama VDD. VDD ini buat arus listrik, ground. Buat minus SCL, SDA tuh dia komunikasi I2C. Jadi yang kabel kuning sama merah aku taruh di sini, di jalur sini, plus sama minus. Terus buat komunikasi I2C nya karena aku pakai OLED juga yang sama-sama pakai I2C, jadi aku sambungin aja di sini, aku jadiin satu. Dimana yang kabel biru tua ini sama hijau nih dia buat nyolok ke si ESP nya pakai pin 21 sama pin 22. Ini juga sama, kabelnya yang warna oranye sama kuning. Ini di sini semua nih. Terus kita ke buzzer di 3 pin aja, minus kabel data sama arus listrik. Di sini aku colokinnya dia ke pin 14. Jadi dia nanti di kodenya ini kita tulis define-nya nanti di pin 14. Terus ini ada LED tambah resistor 220 sama ini dia buat jalur komunikasinya dia di pin 26-27. Ini buat LED kuningnya, buat LED merahnya. Terus buat kita input kodenya ke ESP kan kita butuh kabel data nih. Kabel datanya kita konekinnya tuh ke ESP yang ini, jangan ke extensionnya. Kalau di extensionnya dia cuma buat nyalain doang, jadi nanti dia konekin, kita colokin ke sini. Terus yang ini kita colokin ke laptop. Nah, kalau misalkan wiringnya udah, sekarang kita masuk ke bagian paling susahnya, yaitu kita bikin si kodenya di Arduino IDE. Oke teman-teman, aku udah buka si Arduino IDE nya. Jadi begini kurang lebih buat tampilan si kodenya. Di sini aku bakal ngejelasin aja buat si kode-kodenya. Jadi aku nggak bakal bikin dari awal. Kalau misalkan kalian butuh, nanti aku bakal kasih di link komentarnya buat si dokumen ya. Buat di sini kurang lebih kodenya ada sekitar 200-an baris. Buat yang di pertama ini ada metode include di sini. Di sini buat
masukin library-nya, jadi penghubung ESP32 dengan perangkat-perangkat yang lain kayak misalkan sensor di sini, terus ada Firebase, WiFi dan lain-lain. Di bawah sini ada metode define buat WiFi sama Firebase. Firebase di sini ada API key sama database URL-nya. Buat WiFi standar aja kayak biasa. Ada SSID sama password. Terus ini ada Firebase buat metode apa ini? Mendeskripsikan kali ya. Terus di sini ada OLED. Define OLED, jadi ini ya screen width sama height-nya doang. Terus di bawah lagi ada pin, definisi pinnya. Di sini buzzer aku pakai pin 14. Kalau misalkan kalian pinnya mau ditaruh beda, silahkan bebas. Cuma note aja di garis bawahi. Kalau misalkan di ESP32 itu ada beberapa pin yang memang kalian tidak boleh pakai. Jadi ya kalian harus searching dulu deh di Google. Aku juga nggak terlalu hafal. Misalkan pin-pin yang nggak boleh dipakai. So, dia tuh ada dipakainya tuh ada yang buat flash, ada yang buat apa gitu. Terus di bawah sini ada define sensor. Di bawahnya lagi ada nilis, ini buat interval kirim data sensornya. Kalau misalkan yang atas ini dia ke OLED-nya selama 5 detik. Kalau yang di bawahnya ke Firebase, dia kirim datanya berarti ke Firebase selama tiap kali 10 detik. Di sini buat penulisan nilai data sensornya sama string status ini, berarti string statusnya antara normal, warning, sama danger. Di sini void setup seperti biasa, serial beginnya 115 200 disesuaikan, jangan lupa baut ya. Sini buat WiFi sama Firebase isinya, terus sama pin mode. Kalau void setup ini dia bakal berjalannya tuh cuma sekali. Kalau misalkan void loop, nah ini yang void loop, dia bakal berulang terus, namanya juga looping gitu. Nah kalau looping dia isinya jelas suhu, humidity, pressure, sama altitude-nya. Sini ada logika statusnya. Kalau misalkan suhunya di atas 35 derajat, dia bakal buzzernya menyala, LED merahnya nyala, dan statusnya dia berubah jadi danger. Kalau misalkan suhunya dia di atas 30, tapi dia di bawah 35, cuma dia bakal nyala buzzernya, cuma si LED kuningnya yang bakal nyala, statusnya dia bakal berganti jadi warning. Kalau misalkan dia di bawah 30 derajat, ya dia biasa-biasa aja, normal gitu, nggak ada yang nyala ya. Ini buat serial printnya. Terus OLED di sini. Nah ini buat metode kirim ke Firebase-nya, karena di sini aku udah pakai nilis juga, jadi tinggal begini aja deh. Begitu buat si kode Arduino IDE-nya. Kalau misalkan udah, kalian nanti tinggal upload, terus nanti kalian tunggu sini sampai dia connecting. Nah kalau misalkan di tiap dia connecting tuh bakal titik-titik itu kan. Kalau misalkan di laptop aku, dia di CSP-nya itu harus pencet tombol bootnya, ditekan sampai dia nanti writing. Cuma itu juga tergantung sama laptop yang kalian pakai sih. Ada yang perlu dipencet tombol bootnya, ada yang enggak. Lanjut, aku bakal ngejelasin si websitenya. Nah aku udah di VS Code-nya. Kita mulai dari mana dulu ya? Kita review dulu kali ya si websitenya. Kebetulan si website udah aku deploy ini. Nah gini buat tampilan si websitenya. Di sini kebetulan websitenya cuma sampai aku tunneling aja, nggak sampai aku hosting. Kebetulan aku punya domain nganggur, kemarin baru beli, jadi aku pakai aja buat bikin subdomain di sini. Jadi di sini ada tulisan IoT Monitoring System Final Project. Final Project di sini buat maksudnya reputasi ya.
Terus kalau kita scroll ke bawah, sini ada latar belakang. Kenapa aku bikin project ini? Terus fitur utamanya di sini ada dashboard real time, ada notifikasi sama alert, data history sama grafik interaktif. Teknologi yang digunakan di sini aku pakai Laravel 12 sebagai backendnya, JS, HTML sama CSS buat frontend, ditambah sama Bootstrap juga. Terus ini Firebase untuk database ESP-nya ya. Kalau misalkan database buat si website di sini aku pakai Supabase yang base-nya dulu dia pakai PostgreSQL. Sini ada dokumentasinya pas lagi bikin. Sebelah sini ada footer. Ya, basic aja footernya ya. Terus halaman about. Ini tentang pembuatnya, yaitu aku. Kalian kompetensi pembelajaran sekolah, ya basic lah ini. Products ini tentang pendeskripsian yang lebih detail tentang si perangkat IoT yang aku gunakan di sini. Ada ESP32 DevKit 4, sensornya, terus ada diagramnya juga, cara kerjanya. Jadi ini nih, ESP32 membaca sensor. Terus ya buat langkah keduanya dia koneksi ke Firebase, yang ketiga dia kirim data pakai API, yang keempat tuh ditampilin di websitenya. Ada komponen pendukung juga, jelas butuh laptop, kabel jumper, breadboard sama USB kabel. Kalau misalkan mau tanya-tanya bisa di sini. Nanti bakal masuk di database aku. Mangga yang mau nanya atau mau nyamperin ke sekolah boleh. Kontak di GitHub juga boleh. Kalau email kayaknya nanti belakangan, belum aku setting juga. Terus di sini aku udah login sih sini pakai data seeder. Nah, gini buat tampilan si monitoring dashboard ini masih connecting ya. Sebentar, internetnya rada lemot soalnya. Sembari nunggu, beginilah kurang lebih. Nanti dia di sini si monitoringnya bakal terus update setiap 10 detik. Sama, soalnya settingannya kan tadi kita di Arduino IDE nya kita setting di tiap kali 10 detik. Terus misalkan kalau sistem statusnya nanti dia udah connect, dia bakal normal. Di sini ada centang di sini. Nanti temperaturnya juga sama, ikutin setiap 10 detik. Terus di sini ada titik-titiknya. Di titik-titiknya sini aku maksimalin batasnya cuma 15 aja. Kalau misalkan dia udah lebih, dia kan bakal ketutup tuh. Dia bakal masuk di sini nih, di history. Nah, di sini history udah banyak banget soalnya kemarin aku baru tes juga. Sini kalian bisa mencari datanya, data sensornya bisa difilter by ini hari, terus statusnya seperti apa sama temperaturnya. Coba kita filter. Kemarin tuh aku ngecek di tanggal 14, coba kita filter. Ada ini 18. Misalkan tanggal 13. Tuh, tanggal 13 ada satu doang. Terus di sini buat profile bisa kita setting juga. Bisa ganti nama, ganti email, mau ganti password bisa. Silahkan. Jadi gitu aja sih kurang lebih. Nah, ini udah nih si websitenya. Coba kita tunggu ya 10 detik. Ini ada waktunya juga. Dia di 46. Tuh 53. Berganti ya di sini. Si websitenya juga. Wih, grafiknya begini. Karena baru di deploy juga sih. Tuh, dia bakal berganti ya. Dan di sini dia bakal update terus. Begitu. Sekarang aku bakal jelasin si kode mentahnya. Oke, sini aku udah buka si VS Code-nya. Kita mulai dari mana dulu ya? Dari env dulu kali ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau bikin websitenya menggunakan bahasa pemrograman lain, misalkan mau pakai HTML, CSS, JavaScript aja boleh.
Coba di sini aku pakainya Laravel. Kenapa? Jadi biar dia lebih bagus aja, lebih terstruktur. Di sini env, ada folder env. Di sini tuh isinya buat setting-setting database dan lain-lain lah ya. Di sini ada app debug tuh biar dia nggak kelihatan kalau misalkan errornya. Kita di sini bikin false. Nah, ini buat settingan database-nya. Karena tadi aku bilang buat si database aku pakai Supabase, jadi beginilah kurang lebih si settingannya. Ada Supabase service logging-nya juga. Terus session lifetime tuh misalkan kalau kalian nggak ngapa-ngapain selama 120 menit dia bakal logout sendiri gitu. Terus kita lanjut ke migration kali ya. Migration ya buat isi dari database-nya sendiri. Saya ada user table. Terus coba kita gede nih. Ada charts, jobs, product. Charts sama jobs ini dia defaultnya Laravel 12 ya. Products, contacts, ada IoT device sama sensor datanya. Begitu. Terus kita kemana lagi? Routes. Ini API nggak kepake sebenarnya. Routes begini aja. Jadi biar namanya juga route. Jadi bikin jalan, mengarahkan. Ada metodenya ada banyak sebenarnya. Ada get, post, delete, put, dan lain-lain. Jadi aku bakal ngejelasin dulu deh buat si Laravel ya. Jadi Laravel tuh bekerjanya menggunakan pola desain model, view, sama controller yang biasa disingkat sama MVC yang memisahkan logika data antar muka pengguna dan alur aplikasi untuk mempermudah pengembangannya. Prosesnya tuh biasanya dimulai dari routing yang menerima permintaan, terus controller dia memproses logikanya, dan terakhir tuh model mengelola database via Eloquent, dan blade-nya tuh buat menampilkan si hasilnya. Jadi routing tuh simpelnya dia kayak pengarahan URL-nya, terus kalau controller tuh jembatannya, kalau model tuh dia yang pengolah datanya, dan buat view dan blade engine itu ya tampilannya. Kalau migration sama seeding tuh buat struktur database-nya aja. Gitu. Di sini ada controller, ada banyak ya. Ada home, history, device. Ini ada yang basicnya juga dari default Laravel. Terus ada model juga di sini. Apa lagi ya? Sini ada blade. Nah, yang sebenarnya banyak tampilannya itu di bagian resources view. Sini ada halaman, karena di sini aku pakai halamannya juga banyak ya. Ada home, about, products, monitoring, kontak, dashboard, dan lain-lain. Sorry kepencet. Lanjut, kita kemana lagi nih? Oh ini nih, di public. Nah di si folder public ini isinya cuma buat naruh image sebenarnya, image, text, atau misalkan icon gitu. Kayak ini IoT 2, ini kan yang tadi ada di bagian products ya. Tuh di sini. Begitu nanti tinggal kita panggil aja di si halaman blade-nya. Begitu. Buat isi dari halaman blade-nya, base-nya di sini ya pakai HTML, CSS, JavaScript juga bisa dimasukin kayak PHP pada umumnya. Kalau misalkan asing melihat extends di sini, biasanya kan dibukanya sama doctype HTML atau misalkan apa gitu. Atau misalkan dibukanya sama PHP, sini aku pakai extends layout. Layout itu jadi kayak theme-nya lah ya, basic temanya kan aku pakai warna gelap-gelap ini, dia bakal ngikutin gitu. Begitu buat kurang lebih buat si penjelasan websitenya. Lanjut,
kita bakal ngerapihin buat si IoT-nya dan kita taruh di tempat. Oke, jadi buat si IoT-nya udah aku taruh ke tempat. Nanti tinggal kita mungkin bikin sedikit lubang ventilasi lah ya, biar dia nggak panasnya nggak terkumpul di dalam. Jadi kurang lebih begini buat si tempatnya. Di sini udah aku ubah-ubah lagi si layoutnya. Si SP-nya udah aku lepas di sini. Terus yang udah aku lepas tuh layar di sini ya. Layar nanti mau aku tampilkan di bagian sini. Oke, aku bakal testing dulu buat si IoT-nya. Buat testing aku bakal pakai ini. Sekarang suhunya ada di 29, buzzernya mati karena takutnya berisik, jadi kita nyalain dulu buat si koreknya. Kita sembari ngepantau di sininya. 29.42. Lain lagi. Mas baru nyala si LED kuning, kita deketin lagi biar awet. Nah, buat penampakannya gini. Jadi saat kuningnya nyala, kalau aduh LED kuningnya mati guys. Kita coba nyalainnya si buzzernya. Pastinya rada berisik sih. Ya, segitulah suaranya. Sangat berisik banget, dan nanti dia di sini tuh tadi musiknya dapet. Nah, di sini suhunya terpantau dapat di 30, dan situnya dari tanda centangnya dia aku ganti jadi warning. Begitu kira-kira. Jadi begitu kurang lebih buat si pembuatan IoT dan pembuatan websitenya. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan, boleh simpan di komen, nanti aku balas. Atau misalkan kalian mau tanya di web juga boleh. Mungkin sekian dari aku. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai ketemu di project berikutnya.